Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah perancangan web. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bahasa pemrograman yang paling fundamental ya, ketika kita ingin belajar tentang perancangan web. Nah, bahasa itu adalah HTML. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ke Anda bahwasanya HTML merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sifatnya atau jenisnya adalah client-side scripting, yaitu yang dijalankan pada sisi klien. Jadi untuk menjalankan file HTML ini, Anda hanya membutuhkan sebuah browser ya, tanpa adanya web server. Nah, apa itu HTML? Sebelum kita bahas HTML sendiri, kita coba lihat apa itu www atau lebih sering kita dengar istilah www. Nah, www bekerja berdasarkan pada pada 3 mekanisme. Kenapa penting kita berbicara mengenai www ini? Karena ini adalah dasar ya, ketika nanti Anda mengakses suatu alamat website, paling tidak Anda harus tahu apa itu www ya. Yang pertama protokol adalah protokol ya. Protokol standar aturan yang digunakan atau standar aturan yang digunakan untuk berkomunikasi pada komputer network ya. Jadi protokol itu adalah aturan standar. Nah, protokol ini dia menggunakan yang paling umum ya, dia pakai HTTP. Ada juga sekarang yang umum ya, yang lebih umum lagi sekarang pakai HTTPS. Nah, ini adalah salah satu protokol dalam www. Jadi umumnya kalau sekarang kita boleh lihat atau yang paling dibutuhkan atau yang paling umum dipakai adalah protokol HTTP. Jadi kalau kita bilang protokol HTTP itu adalah semacam kalau saya mau dari Semarang gitu ya, dari Semarang saya mau ke Solo, maka ada 2 jalur nih. Satu jalur yang bukan secure ya, jalur yang ada pengawalan, dan jalur yang biasa, yaitu jalur yang ada pengawalan itu biasanya kita kenal dengan istilah protokol HTTPS ya. Itu yang biasa direkomendasikan atau yang paling direkomendasikan ya sekarang itu protokolnya adalah HTTPS. Anda bisa lihat pada alamat web di paling depan itu HTTP:2 atau HTTPS:2. Jadi itu yang membedakan, oh dia pakai jalur mana, jalur HTTP atau jalur HTTPS. Nah, ini adalah protokol. Yang kedua, address. www memiliki aturan yang penamaan alamat web yaitu URL ya. Mungkin Anda sering dengar URL-nya apa? Uniform Resource Locator yang digunakan sebagai standar alamat internet. Nah, kemudian HTML. HTML sendiri digunakan untuk membuat dokumen yang bisa diakses melalui web atau juga bisa diakses melalui web browser. Contoh ini ya, ini protokolnya berarti HTTP ya. Kemudian address-nya adalah www.detik.com, kemudian HTML, file HTML-nya adalah index.html. Ini protokol standarnya seperti ini. Meskipun nanti kalau Anda lihat sekarang dengan konsep framework kali ini akan sedikit berubah. Tetapi paling tidak Anda tahu dulu, oh itu berarti file HTML ya. Nah, HTML atau Hypertext Markup Language merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Jadi meskipun sekarang teknologinya sudah berkembang sangat luar biasa ya, tetapi HTML ini atau file HTML ini tetap dipakai meskipun konsep pemrogramannya nanti Anda sudah beralih ke framework dan lain sebagainya, tetapi dasar HTML-nya itu pasti tetap akan digunakan. Nah, file HTML berfungsi untuk mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Kemudian mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses ya, membuat online form. Nah, umumnya orang bikin HTML itu untuk kebutuhan form. Nah, form itu apa Pak Udin? Bisa form pendaftaran, registrasi. Form yang paling umum pasti kita temui adalah contoh apa? Form login ya. Login itu bentuknya form. Ataupun transaksi secara online atau bentuk-bentuk transaksi. Jadi biar tampilannya lebih rapi biasanya, atau tabel ya kalau yang itu. Tapi kalau form lebih mengarah kepada berarti kita buat sesuatu yang ada aksi dan reaksinya. Termasuk HTML juga bisa menambahkan objek seperti image, audio, video.
Dan banyak lagi ya. Nanti Anda bisa lihat di referensi yang saya tunjukkan. Nah, kemudian Anda juga butuh paham namanya ada browser dan editor. Nah, browser merupakan software yang diinstal di mesin klien yang berfungsi untuk menjalankan tag HTML. Jadi kalau orang belajar di IT, umumnya dia harus tahu beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kalau dia bikin program ya, bagaimana aplikasi ini dijalankan atau dijalankan di mana, kemudian kita membuatnya pakai apa. Nah, browser adalah menurut saya sekarang adalah salah satu aplikasi yang paling powerful. Kenapa? Karena hampir semua aplikasi yang dibuat sekarang itu sistemnya adalah under web. Contoh, kalau kita berbicara mengenai teknologi Office ya, mungkin Anda kenal Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Sekarang semuanya beralih menjadi Office 365, di mana dia sistemnya adalah web based. Artinya apa? Cukup menginstal browser, Anda bisa buka Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ya, sudah sangat komplit. Kemudian Anda bentuknya apa? Sorry, browser. Ya, tentu yang Anda yang paling kenal tentu Google Chrome ya. Saya pribadi saya sekarang lagi senang menggunakan Microsoft Edge. Ini besutannya Microsoft ya. Ini upgrade daripada Internet Explorer. Ada Opera, Mozilla, mungkin Safari, dan lain sebagainya. Kemudian editor. Nah, editor ini digunakan untuk mengedit atau meng-create file HTML. Program yang digunakan cukup banyak ya. Artinya editor ini juga editor all-in-one ya. Kalau Anda belajar web, Anda bisa gunakan semua editor ini. Ada Notepad++, ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada Macromedia Dreamweaver ya. Sudah sangat jarang saya kira. Tetapi yang sekarang rame itu adalah Visual Studio Code, Sublime Text. Kalau Anda kesusahan gimana Pak Udin? Ya sudah pakai Notepad saja. Jadi kalau di browser Anda ada Notepad, Notepad itu salah satu software yang paling powerful menurut saya juga ya. Dalam rangka untuk apa? Untuk meng-create suatu kode program. Jadi Anda harus tahu ada browser, ada editor ya. Tentu editor semacam Sublime Text dan Visual Studio Code juga bisa digunakan untuk bahasa pemrograman lain, misal Java, C, dan lain sebagainya, ataupun Python. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman Anda mengenal kode, maka di dalam HTML atau HTML itu bisa dibilang sebagai bahasa pemrograman berbasis tag. Tag itu apa? Tag itu kayak gini. Tanda siku, tanda siku. Ini tag ya. Ini namanya kita sebut dengan tag HTML. Macam-macam ya. HTML itu tagnya atau tagnya itu adalah tag yang sudah standar. Ada head, title, body, HTML, image, dan lain sebagainya. Nah, tag HTML sendiri tidak bersifat case sensitif. Jadi kalau Anda membuat tag body kayak gini ya, itu sama dengan body dengan huruf besar. Jadi bahasa HTML adalah bahasa pemrograman berbasis tag ya, modelnya tag. Jadi kalau Anda buat tag head kayak gini, maka harus diakhiri dengan slash tag ya. Jadi dibuka dan ditutup, dibuka dan ditutup. Nah, ini bentuk umum penulisan tag di dalam HTML. Ya, ada elemen, ada atribut, ada value. Contoh, elemen tagnya apa? Body. Kemudian atributnya apa? Color, BG color. Kemudian value-nya apa? Lavender. Ini contoh yang umum ya. Meskipun ada beberapa tag yang dia tidak ada atribut dan value-nya. Contoh kayak tadi ya, tag body. Hanya body saja bisa. Ya, tanpa adanya atribut dan value. Jadi ini kalau komplit, kalau Anda bikin tag ada body, ada elemen, ada atribut, ada value. Tetapi di beberapa tag dasar dia cuma ada elemennya saja. Yang nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah struktur dasar dari file HTML. Jadi file HTML itu diawali dari tag HTML, diakhiri dengan tag slash HTML. Ya. Kemudian kalau Anda misal bikin kayak gini, berarti kalau ada tag HTML diakhiri tag slash tag HTML, berarti seluruh yang ada di dalam sini adalah bagian dari HTML. Nah, umumnya nanti dia akan punya head. Jadi kalau HTML ini kita ibaratkan seluruh adalah tubuh, maka dia dibagi jadi dua. Paling gampang. Ada kepala, ada tubuh. Kepala itu adalah yang muncul paling atas ya.
Jadi kalau Anda buka website, nanti judul yang paling atas yang ada di browser itu ada nanti hit urusannya. Biasanya title yang ada di dalam hit. Kemudian body ini adalah isi daripada file HTML atau program yang Anda lihat, ya. Nanti kita coba lihat satu persatu dan akan kita bahas secara detail saat kita masuk ke materi praktikum. Nah, ini susunan HTML tadi ya, yang saya sampaikan bahwasanya HTML terbagi jadi dua, ada kepala dan ada tubuh. Nah, kepala itu head, ya, biasanya isinya title, kemudian body. Nah, body ini yang nanti akan banyak kita explore ya. Yang sangat luar biasa itu badinya, tubuhnya. Jadi tubuhnya itu bisa diisi apa saja. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya konsepnya adalah harus diawali oleh sebuah tag dan harus ditutup dengan slash tag. Nah, tag HTML memberitahu browser bahwa yang ada di dalam kedua tag tersebut adalah dokumen HTML, ya. Nah, kemudian hit. Tadi kalau kita bagi dua, ada kepala, ada tubuh. Hit itu apa? Hit itu yang muncul di sini. Nah, ini tadi ya, kepala. Sedangkan body nanti yang muncul di sini, ini badinya kosong berarti. Bagian header HTML diapit oleh tag hit, ya. Biasanya tadi ya, kita hanya ngisi title, welcome to Universitas Semarang. Ini hit, ya. Munculnya di mana? Hit itu kepala itu di sini, judulnya biasanya. Nanti body baru yang ada di dalam dokumennya. Nah, ini body. Nah, contoh di sini kita sudah agak komplit ya. Tag body digunakan untuk menampilkan teks, image, link, video, frame dan lain sebagainya, ya. Itu nanti di body. Nah, kalau Anda lihat di sini title welcome to Universitas Semarang. Nah, ya ini titlenya. Kemudian badinya apa? Di sini badinya body BG color lavender, ya. Background colornya lavender. Kemudian di dalamnya kita nulis selamat datang, ya. Typo, datang di OSM, ini adalah dokumen HTML pertama. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini body. Selain itu, HTML juga punya beberapa elemen dasar. HTML punya block level yang kita sebut dengan istilah heading, ya. Block level di HTML terdapat ini, ada 6. Ada 1 sampai 6 ya. Ada heading 1, 2, 3 dan seterusnya. Dimana heading 1 kalau Anda lihat heading 1 itu lebih besar. 2 kecil, 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 seterusnya sampai lebih besar, nilai hanya semakin besar maka teksnya semakin kecil. Ini elemen daripada heading, ya. Kemudian tadi kita sudah nyoba ada paragraf ya. Nah, body tadi kita pakai headingnya salam kenal, maka dia H3 lebih besar ya. Kemudian paragraf, P ini artinya paragraf ya. Kalau Anda ngetik panjang gitu maka dianggap sebagai satu paragraf. Nanti nulis lagi satu statement paragraf maka dibuat lagi, berarti itu adalah paragraf selanjutnya. Kemudian salah satu elemen dasar yang ada di HTML, salah satunya adalah list item. List item ini biasanya kita gunakan untuk penomoran. Jadi kalau Anda bikin dokumen HTML atau suatu file yang ingin ditampilkan di sebuah web, kemudian semisal modelnya adalah seperti ini ya. Ini adalah bullet ya. Bisa bullet, bisa numbering. Nah, contoh ada namanya list item. Dia pakai tagnya namanya tag UL ya. Tag UL seperti ini ya untuk dia unordered list. Unordered list itu berarti list yang tidak butuh urutan ya, nomor 1, 2 dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kalau di dalam dokumen Word kita kenal dengan istilah bullet ya. Contohnya nama buah, mangga, durian, sirsak dan lain sebagainya. Maka tampilannya seperti ini ya. Kemudian ada namanya ordered list. Nah, ordered list ini dia punya lebih variatif ya. Tentunya order ini kan urut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, contoh kayak gini. Dia pakai OL. Nah, dia punya aturan karena dia order list atau yang urut. Nanti dia ada aturan di sini. Ya, elemennya apa? Star.
mulainya dari berapa? Start dari angka 1, tipenya 1. Maka di sini nanti akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tipe ini bisa kita ubah. Ada 1, bisa diganti I, bisa diganti A, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa kita ganti A ya, A besar, A kecil, I besar, I kecil, ataupun angka. Nanti urutan di sininya ya, dia akan ngikut ya di sininya. Ya, tinggal kita ganti aja tipe A besar, A kecil, I besar, dan seterusnya ya, yang biasa kita pakai untuk numbering. Kemudian ada lagi namanya horizontal rule atau HR. HR ini biasanya kita gunakan untuk membuat suatu garis. Ya. HR ini dia punya beberapa atribut. Ada position. Position ini contoh kayak gini. HR position sama dengan center, berarti posisinya dia tengah. Ya, kalau left berarti kiri, right kanan, dan seterusnya. Kemudian dia punya menentukan panjangnya. Panjangnya berapa? Nah, di sini kalau Anda tidak melakukan atau tidak dikasih angka, tidak dikasih nilai, maka defaultnya adalah 100%. Artinya garis itu panjangnya 100% dari ujung kiri ke ujung kanan. Ya, sesuai dengan layar monitor Anda. Nah, kita bisa ngatur 90%. Loh, Pak, di sini kok pakai persentase? Iya. Karena dengan pakai persentase, maka dia akan menyesuaikan dengan lebar layar monitor Anda. Nah, sebagai Anda ketahui kan layar monitor ukurannya beda-beda ya. Ada yang mungkin motor jadul itu 480, kemudian 720, 1024, ada yang 2K, 4K, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti akan mempengaruhi. Jadi paling aman menggunakan persentase. Kemudian size. Size ini ukurannya ya, ketebalannya. Kemudian noset. Noset ini untuk efek bayang. Dia ada nggak efek yang kayak shadow gitu ya. Itu horizontal rule. Saya baca agak cepat ya, nanti Anda bisa mengulang ataupun melihat materi yang saya berikan. Kemudian di dalam HTML kita bisa melakukan pemformatan page atau melakukan ngedit, oh ini page-nya mau seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita mengenal namanya tag BR. BR itu membuat baris baru. Brick membuat baris baru ya. Pakai tagnya tag BR, kemudian ini font formattingnya. Ada font formatting. Jadi contoh font color, jadi untuk menentukan tulisan kita itu nanti warnanya apa. Fontnya apa. Kemudian fontnya itu dia punya warna apa, ukurannya berapa, baru nanti teksnya kita atur. Ya nanti saya kira ini memang masih teoritis ya, secara konseptual. Nanti Anda akan lebih paham ketika Anda nyoba langsung menggunakan editor atau browser yang sudah nanti kita siapkan bareng-bareng. Terkhusus nanti kalau kita sudah masuk ke materi praktikum ya. Nah, color itu biasanya dia pakai atribut RGB. Jadi RGB itu kayak gini ya, FF0000 ini adalah red. 0000 FFFF ya, modelnya adalah angka heksadesimal. Size-nya dari 1 sampai 7. Benar. Oke, ini tadi ya. Di dalam HTML ada pemformatan page yang seperti ini. Contoh alignment. Alignment ini kalau Anda biasa di Word ya, untuk rata kiri kanan, perataan objek, ya, P, align, center, daftar program studi FTK OSM nanti, maka dia akan tampil di tengah-tengah website. Nah, ada beberapa format yang harus hafal nggak Pak Udin? Ya nggak, baiknya hafal. Tapi kalau Anda tidak hafal ya bisa searching di Google ya. Contoh ini ada physical format. Physical format ini kita gunakan untuk aturan ya, tentunya berhubungan dengan fisik. Contoh bold, italic, underline ya, pakai tag B, tag I, tag U, tag big untuk ukuran yang lebih besar dari normal ya, small. Ya, saya kira Anda bisa langsung paham begitu lihat artinya, berarti untuk ukuran yang lebih kecil dari normal.
strike untuk memberikan garis ya. Jadi kalau tulisan strike itu di tengahnya ada garis seperti ini. Subscript tag ya, ini sub gitu ya. Center untuk center dokumen. Selain itu ada juga bisa dibagi, ada physical format, ada logical format. M ya, ini text miring, strong, teks tebal. Nah, ini del, mencoret, strike ya. Sebenarnya ada physical, ada logical. Nah, ini bisa kita coba bareng-bareng ketika kita praktikum. Kemudian yang satu adalah preformatted text. Jadi menampilkan teks sesuai dengan apa yang kita ketik. Nah, contoh ini HTML sungguh menyenangkan, mudah bukan. Jadi ini nanti otomatis dia akan jadi 2 baris. Ya. Dengan yang di bawah itu agak menjorok. Ya, oke. Nanti kita coba saat di praktikum ini saya bahas secara teori dulu beberapa hal yang penting ya. Kemudian ini contohnya tadi. Jadi kita bikin P Alignment Center program studi FTK UASM. FTK UASM memiliki 4 buah prodi ya. Saat ini belum selesai. Nah, saya pakai apa namanya? Order list ya. Start dari angka 1, tipe angkanya 1 ya. Nah, ini font color ya. Font color dari apa? Size-nya 3 Arial dari ini ya. Ini Arial. Size-nya 3, berbeda dengan yang program studi ini teksnya tidak kita atur, fontnya seperti apa, defaultnya seperti ini, Times New Roman ya. Kemudian di sini P Alignment Center, maka program studinya tulisannya di tengah ya. P bold berarti dia paragraf rata tengah. Nah, selanjutnya kita bisa membuat namanya hyperlink ya. Hyperlink ini ada beberapa cara ya. Yang umum kita pakai href sama dengan 2.html. Nah, ini kalau biasanya kita membuat suatu dokumen yang dokumen tersebut ada di dalam satu folder ya. Tapi bisa juga Anda misal href lecturer ITS atau apapun ya, usm.ac.id ini juga bisa. Nah, kira-kira seperti ini, ada hyperlink ya. Ini pakai Anchor juga bisa. Name sama dengan topic name gitu ya. Linker name-nya nanti seperti ini. Href, nama, name-nya ini ya, menuju ke topik mana. Kemudian ini table. Table adalah salah satu script HTML yang paling sering masih dipakai. Jadi orang bikin web itu biasanya kenapa kelihatan rapi? Umumnya dibuat dalam bentuk table ya. Nah, untuk membuat table kita butuh table. Oh, ini typo ini B-nya 1. Nah, tabel tentu konsep tabel itu kan baris dan kolom ya. Ada TD itu baris ya. Berarti kalau TD itu kolom, nanti TR itu baris. Contoh, saya punya tabel, ini tabel bordernya 1, berarti dia punya listnya 1 gitu ya. Kalau 0 gimana? Nanti nggak kelihatan, nggak kayak tabel. Tapi itu malah justru paling sering dipakai. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 TD, berarti saya punya 4 kolom. Ya, ini TD. Nah, kemudian kalau Anda lihat, ini membuat tabel dengan kita tambahkan TR dan caption. TR ya, ada berapa TR? 1, 2. Berarti kita punya apa? Ada 2 baris. Baris pertama ya, ada 2 baris. Baris pertama dia punya 2 kolom ya, ini baris pertama. Sel 1A dan sel 1B, dan baris kedua dia punya 2 kolom. Sel 2A dan sel 2B. Ini standar saja saya kira. Ya, ada baris, ada kolom. TR itu baris, TD itu kolom. Nah, ini beberapa peralatan ketika kita membuat tabel. Nah, dia punya alignment ya, center, justify, left, right. Kemudian v-alike, lebarnya berapa, warnanya apa gitu ya. Kemudian spasi tabel, ada cell spacing, ada cell padding.
Ini spasi antar sel, kemudian spasi antar border. Contohnya kira-kira seperti ini, ya. Jadi kan kalau Anda bikin tabel kan ada misalnya seperti ini ya. Kemudian rata tengah, sel spacingnya, sel paddingnya seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya salah satu lagi tadi sudah saya singgung bahwa setiap web, saya kira setiap web itu pasti akan membuat form. Form ini penjelasannya cukup banyak ya, nanti kita bahas terpisah di praktikum supaya lebih detail dengan contohnya. Tetapi Anda bisa lihat bahwasanya form itu bentuknya misal seperti ini. Ya, form itu tentu nanti yang namanya form ya, ada yang berbasis teks, ya, input teks. Ada yang berbentuk radio, ada combo box, ada button dan lain sebagainya. Kan sangat banyak sekali untuk form. Kemudian HTML juga bisa untuk menampilkan gambar. Contoh nge-reload, saya punya gambar menara OSM, kemudian saya tampilkan ke dalam browser. Ini sangat umum ya, karena web itu adalah aplikasi yang bisa menampilkan teks, image, ataupun video. Termasuk simbol ya. Ini saya ambil dari malesngoding.com. Karena saya kira nanti simbol itu tentunya akan banyak ya. Nanti saya sendiri juga tidak hafal ya. Biasanya kalau simbol saya juga nyari di internet, saya mau buat simbol seperti apa, dia pakai kode seperti apa gitu ya. Umumnya kita nyari. Kemudian yang terakhir iframe. Iframe ini cukup banyak sekali dipakai akhir ini ya. Jadi iframe ini berfungsi untuk menampilkan halaman HTML tanpa harus membuka halaman website tertentu. Jadi misal saya membuat satu website, di dalamnya ada website lagi, maka saya bisa gunakan iframe. Nah, ini contoh saya buat iframe.html, di dalamnya ada web Sima USM. Nah, ini contoh saja ya. Jadi di dalam web saya bikin ada webnya lagi. Ini pakai iframe. Jadi kalau Anda misal saya punya foto, ada bingkai, bingkainya saya atur nih. Saya mau bagi berapa bagian, kemudian bagian itu saya mau isi apa. Nah, ini biasanya kita gunakan iframe. Nah, untuk referensi saya rekomendasikan 3 website ini ya. Anda bisa buka w3school.com html/default. Ini yang paling lengkap. Karena kalau Anda lihat di sini, misal yang W3 School ini ya. Nah, Anda bisa lihat ini tutorialnya ya, dari home, introduction, basic. Ya, tadi kita juga bahas form, nanti form ini satu sendiri ya, karena cukup banyak kalau dibahas dalam satu video, terlalu banyak ya. Kemudian media. Bahkan ada API ya. Kemudian contoh-contohnya. Ya, ini tag reference-nya. Ini sangat recommended sekali kalau Anda mau belajar HTML ya. Atau kalau yang di sini memang prefernya bahasa Inggris ya. Tapi kalau Anda mau cari yang berbahasa Indonesia, saya sarankan Anda bisa buka di petanikode.com. Ini atau di Males Ngoding ya, sebenarnya sama. Ini saya contohkan satu saja. Nah, di sini sudah ada tag-nya dia. Anda mau belajar apa, pengertian, memilih editor dan lain sebagainya sudah ada di sini. Ya. Sampai tutorial lanjutnya, ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Silakan nanti Anda bisa buka 3 referensi ini untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang HTML ya. Karena tentunya HTML ini adalah suatu dasar yang harus kita pahami. Paling tidak tahu bagaimana cara mengerjakan atau cara kerja dari file HTML tersebut. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.